bulan yang berwarna merah gerhana itu berarti terbukanya gerbang antar dimensi besarnya. Secara mitis ya, itu terbukanya secara besar-besarnya itu Mas. Gitu. Karena beberapa entitas ketika malam mereka belum mandi sinar bulan misalnya, sehingga di situ ada geger gerhana. Tuh karena tertuang misalkan dalam relief candi, di situ ada sosok Kala gitu ya, Bathara Kala yang dia melahap bulan gitu misalkan. Nah, memang kemudian pasti ada upacara-upacara yang bertujuan untuk meminta agar matahari atau bulan itu kembali lagi muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Iya. Santai Om. Iya, minum dulu baru tulang katanya. Saya ada di komen nih kemarin. Lupa aja pembukaannya. Namanya juga pembukaan sekali pakai Om ya. Jadi sering berkali-kali. Nah teman-teman, kali ini aku sama Om Hao bakalan ngebahas satu fenomena yang dibilang fenomena tahunan, ya Om ya, termasuknya, dan kadang juga menjadi topik besar di masyarakat maupun sosial media. Nah, topik ini berkaitan dengan bulan dan matahari. Ya, itu kita bahas tentang blood moon. Tulisan blood moon test gitu ya kan. Oh iya, dan blood moon ini terjadi tanggal 7 kemarin Om. Di bulan ini ya. Bulan berarti ini. Sehari setelah ini kan puncak perayaan hantu lapar. Kan hantu lapar tanggal 6. Tanggal 7. Minggunya. Menarik. Tapi sebelum kita bahas ke arah keterkaitan ke dunia spiritual dan supernatural, gimana kalau kita bahas sainsnya dulu Om? Nah sebenarnya apa sih Om yang membuat bulan itu menjadi berwarna merah? Iya, itu kan ada penjelasannya secara sainsnya, astronomi ya. Ya. Saya baca-baca ini, ada jurnal-jurnal yang saya baca. Ini saya bacakan sedikit. Jadi fenomena bulan itu tampak berwarna merah gitu, merah gitu. Tapi ini kan juga merah. Iya. Di bulan kok hitam-hitam aja nih gerhananya ketutup semua. Gerhana black total. Black total. Iya. Ini kayaknya pula dari pasang-pasang. Oh iya. Mungkin nih. dari sponsor ya. Di sini bulan santai, biar kita makin santai. Betul, ini nggak ada makanan nih contohnya nih. Iya, ada apa? Masa air putih tuh, air putih doang tuh. Ya. Minum snack-snack ya, taruh sini. Ini juga nanti bisa bergerak-gerak. Iya, ada logo Om ya. Buka belanja-belanja online taruh sini. Tipis-tipis. Boleh. Iya, ini saya lanjutkan nih. Ini harus keisi lah, habis ini ada apa, nempel kaos apa, logo apa gitu ya. Kayak Shopee Live dong nantinya. Oke, kita lanjutkan nih berdasarkan beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan astronomi, kemudian juga fisika modern ya tentang ini menjawab bahwa fenomena bulan tampak berwarna merah saat gerhana dikenal sebagai blood moon. Atau bulan darah ya. Ya, bulan yang berwarna merah darah, blood moon. Secara sains ini terjadi karena proses yang disebut pembiasan dan hamburan cahaya atmosfer bumi. Jadi kita ngelihatnya itu tapi bulannya enggak Mas. Gitu. Jadi kita ngelihatnya seolah-olah merah karena ada pembiasan cahaya. Iya. Baik. Nah, bisa dijelaskan. Jadi posisi gerhana bulan total. Saat dimana gerhana bulan total itu bulan, bumi dan matahari berada di lintasan segaris. Oke, wah. Jadi ini ada matahari, ada bulan dan di sini adalah ada bulan, ada bumi dan ada matahari. Jadi pas plek gini. Satu ini satu lintasan ya. Dulu kalau di IPA ya, itu kita pernah pelajarin itu. Nah, bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra dari bumi. Masuk dia, sehingga secara logika seharusnya bulan gelap total. Kalau ketutup, jadi kehalang. Nah, misalkan kita gini, gak apa-apa, biar komennya rame. Misal matahari, ini bulan, ini bumi, dia nutup gini Mas. Nah, nutup gini. Kita lewat lagi, gitu ya. Nah, kita tentunya tadi bilang ke proses terjadinya, penjelasan posisinya, kemudian adalah peran dari atmosfer bumi itu. Atmosfer kan berlapis-lapis, gitu ya. Nah, cahaya matahari yang menuju bulan melewati atmosfer bumi. Jadi
kehalang si bulannya itu, jadi ketutup gini, ditutupi oleh bumi dia bulan, bumi, matahari. Jadi mungkin pembiasan merahnya itu juga selain dari pembiasan karena atmosfer itu ada cahaya matahari juga nggak sih Om? Kemungkinan Om, karena kan matahari kan kalau misalkan kita lihat silau ya gitu ya. Tapi kadang kalau misalkan kayak mau senja itu kan ada oranye, ada lembayung kayak gitu kan. Lembayung senja. Lembayung sambil senja. Ngopi dengerin lagu indie ya. Betul. Gitu. Anak gunung banget. Nah, kemudian peran dari atmosfer adalah atmosfer itu itu menyaring cahaya. Nah, panjang gelombang pendek yaitu yang warna biru dan ungu lebih banyak dihamburkan atau Rayleigh scattering namanya istilahnya. Rayleigh scattering. Ya, sementara panjang gelombang yang panjang yaitu merah dan oranye lebih mampu menembus atmosfer. Nah, kan kita ada Magico Hibinio itu ada 7 warna pelangi itu. Ya. Ini IPA kita belajar dulu makanya saya baca. Saya baca dulu. Nah, efek di permukaan bulan itu sendiri, cahaya merah oranye yang berhasil menembus atmosfer bumi ini kemudian dibelokkan dan jatuh ke permukaan bulan. Itu jadi gini, bisa dibayangkan cahayanya kan gini bias nih. Gitu kayak prisma warna. Terus ini berakibat meskipun bulan berada dalam bayangan, kita yang ada di bumi nih, yang tinggal di bumi itu tetap dapat melihat bulan yang berwarnanya menjadi merah hingga jingga. Jadi merah tembaga lebih tepatnya. Merah tembaga dan jingga. Oke, jadi kemungkinan kalau kita di Mars atau di Pluto beda Om ya pandangannya ya? Beda, nggak ada, kan satelit. Oh iya? Jauhan. Kan dulu ada satelit-satelit itu Mas. Yang mengiringi, iya betul. Nah, variasi dari warna yang terjadi nih. Warna merah bulan saat gerhana bisa berbeda-beda, tergantung berarti terhadap kondisi atmosfer bumi. Jika atmosfer bersih, warna merah terang atau oranye. Namun jika banyak debu vulkanik atau asap, warnanya bisa merah tua hingga coklat gelap. Nah, analisisnya apa? Harusnya warnanya kan oranye. Kenapa kayak darah? Berarti atmosfer kita kotor. Itu kesimpulannya nih. Kesimpulannya gitu. Kayak ngajar anak SD nih. Betul. Jadi yang kita lihat ketika blood moons dan warna bulannya itu gelap, semakin gelap bulannya berarti semakin kotor atmosfer kita. Semakin cerah warna bulannya berarti atmosfernya clear, bersih. Nah, kesimpulannya jadi bulan tampak merah saat gerhana bulan bukan karena bulan berubah warna, melainkan karena cahaya matahari difilter oleh atmosfer bumi sebelum mencapai bulan. Oke, berarti bukan ini Om ya, berarti bukan karena bulannya mengeluarkan darah ya? Enggak ya? Iya, bumi yang mengeluarkan darah, nangis karena makin rusak ya, global warming. Ulah bumi, tapi si matahari, si bulannya yang kena getah nih. Betul. Kasarannya gitu. Nah, katanya gerhana itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Itu benar nggak Om? Ini sebenarnya dikait-kaitkan. Sebenarnya ada beberapa mitos yang membahas gerhana itu baik matahari ataupun bulan itu dianggap bahwa satu kekuatan besar di langit itu padam Mas. Karena orang dulu belum paham tentang sains. Kalau kita sebut bukan berarti terus kita menyudutkan leluhur, bukan, tapi ada beberapa kepercayaan primitif pada waktu itu. Gitu. Karena dulu justru masa-masa para pendahulu atau leluhur kita itu sudah maju sebenarnya, paham dengan astronomi gitu, sudah tahu. Namun ada beberapa orang yang berpendapat yang ini kemudian menjadi cerita legenda atau mitos bahwa ketika terjadi gerhana itu mataharinya atau bulannya dicaplok buto atau raksasa yang besar, sehingga di situ ada geger gerhana gitu. Karena tertuang misalkan dalam relief candi, di situ ada sosok Kala gitu ya, Bathara Kala yang dia melahap bulan gitu misalkan. Nah, memang kemudian pasti ada upacara-upacara yang bertujuan untuk meminta agar matahari atau bulan itu kembali lagi muncul. Gitu. Jadi memang ada keterkaitannya dengan semacam kayak keleluhuran, terus juga dengan tradisi masyarakat, sampai ke agama juga ya Om. Iya, ketika orang berpikirannya mungkin ke arah animisme, dinamisme, misalkan kita sebut studi kasusnya ya, mereka kan
menganggap bahwa matahari atau bulan itu adalah Tuhan gitu, menyembah gitu. Dan saat terjadi ini mereka bingung. Loh, kenapa ini dimakan dan melihat prosesnya gitu. Iya, sepertinya gitu kan. Digambarkan, jadi digambarkan kemudian dalam seni itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu, misalkan dalam relief. Oke, jadi memang fenomena gerhana ini bukan baru-baru ini aja, tapi mungkin dari jutaan tahun yang lalu. Iya, sudah cukup lama. Pasti. Dan itu terjadi pasti tiap tahun kan, pasti ada. Iya, betul banget. Dan aku sama tim research juga nih ternyata ada yang memberikan istilah Om. Blood Moon itu siapa gitu, dan ini nih rame, istilah Blood Moon nih rame gitu, dan penemunya adalah pendeta dari Amerika Serikat namanya John Hage. John Hage lah di situ ya. Nah, terus pada tahun 2013 si pendeta John ini menyebutkan kalau gerhana bulan yang akan terjadi dari 2014 hingga 2015 itu berwarna merah darah dan menjadi tanda kiamat sudah dekat. Lalu gerhana bulan merah pada saat itu spesial karena disebut sebagai tetrad GBT, gerhana bulan total. Gitu. Dan dalam 2 tahun terjadi 4 gerhana bulan, total setiap 6 bulan sekali. Wah, banyak banget ya ketika 2014-2015 ternyata. Dikaitkan dengan isu kiamat karena dalam Alkitab tepatnya menyebut bulan akan berwarna merah darah, yaitu di kitab Yoel dan Wahyu. Kata pendetanya seperti itu, Om. Jadi udah ada di dalam kitab juga gitu. Dan bahkan ini Om ya, di dalam Islam pun ada sholat gerhana kan ya? Iya. Gitu. Nah, ini kita ngomong-ngomong membahas tentang sholat gerhana nih. Ya. Jadi sholat gerhana itu kalau ini dalam jurnal berikutnya ya, yang saya baca bahwa sholat gerhana atau sholat khusus untuk gerhana bulan dan juga sholat khusus untuk gerhana matahari, kusuf ya, sholat kusuf. Ada, karena fenomena ini sejak dulu dianggap sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk mengingatnya melalui ibadah khusus ini. Betul. Jadi memang kalau di Islam sendiri itu sholat gerhana itu salah satunya. Sebenarnya banyak tujuannya, tapi salah satunya untuk mengagungkan kebesaran Allah, bahwa keberadaan matahari dan bulan terhadap penciptaannya gitu ya Om ya. Benda langit ya. Benda langit dan kekuasaannya bisa menutup bulan, matahari bisa menutup bulan bisa menutup matahari, begitu pula bumi bisa menjadi tempat menyaksikan kekuasaan itu. Ya, nah gitu. Latar belakangnya sendiri nih Mas dalam Islam ya, bahwa pada zaman Nabi Muhammad pernah terjadi gerhana. Saat itu sebagian orang mengira gerhana terjadi karena wafatnya salah satu putra dari Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian Nabi atau Rasulullah ini meluruskan pemahaman itu dengan sabdanya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Nih. Oke. Jadi emang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diambil sumbernya. Sahih ya, hadisnya sahih ya. Jadi memang hanya Nabi Muhammad bersabda bahwa emang tadi itu keberadaan gerhana itu bukan buat suatu pertanda apapun, tapi itu menandakan bahwa itu kekuasaan Allah aja gitu loh. Jadi bersedekahlah, bertakbir dan beribadahlah gitu kan, pesannya itu aja. Dari hadis ini kalau kita analisis ya Mas ya, bisa diperjelas bahwa sholat gerhana adalah ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah. Bukan karena gerhana membawa sial atau kejadian mistis itu. Nah, tujuan sholat gerhana pertama mengingat bahwa fenomena langit adalah tanda kebesaran Allah. Yang kedua, menepis kepercayaan kuno bahwa gerhana terkait nasib manusia. Ya, tadi yang saya bahas sebelumnya. Yang ketiga, mengisi momen langka dengan doa, zikir, dan introspeksi. Nah, pelaksanaannya sendiri dilakukan secara berjamaah atau sendiri. Ada 2 rakaat, tapi setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Beda dengan salat biasa. Diiringi khutbah untuk mengingatkan jemaah tentang kekuasaan Allah.
Jadi kesimpulannya, sholat gerhana ini muncul sebagai respon Islami terhadap fenomena alam, agar manusia takjub, bersyukur, dan tidak mengkaitkan gerhana dengan mitos. Tuh. Jadi memang dalam pandangan agama Islam, untuk menjauhi hal seperti mitos-mitos dan lain-lain ya Om ya. Yeah. Namun kan memang kepercayaan kan sangat banyak ya Om ya. Kita juga nggak bisa menyamaratakan siapa yang salah, siapa yang benar. Dan kita bahas hal-hal uniknya deh ya gitu. Maksudnya pandangan-pandangan tentang gerhana bulan, terhadap blood moons. Nah, tadi Om Haus sempat menyinggung tentang bulan yang dimakan buto. Nah itu pada masyarakat Jawa itu sebenarnya seperti apa sih Om? Nah ini pertanyaan yang bagus ini sebenarnya. Di beberapa analisis budaya, ini juga yang saya kumpulkan, saya baca. Jadi gini Mas, sebenarnya hampir semua budaya kuno maupun modern punya ritual atau respon khusus saat gerhana. Alasannya sederhana, gerhana adalah fenomena langka dan dramatis. Matahari atau bulan tiba-tiba redup atau berubah warna sehingga selalu dianggap istimewa. Nah ini kita ambil dari beberapa contoh ya. Yang tadi adalah dalam tradisi Jawa dan juga Nusantara pada umumnya. Dalam kepercayaan Jawa kuno, gerhana bulan dianggap bulan dimakan raksasa atau Bathara Kala. Nah ini tadi yang ada di relief itu yang itu mungkin kita bisa cari kok nanti nemu kalau pas nanti penelusuran candi nanti ya. Gerhana membuat bunyi-bunyian. Orang-orang saat kejadian gerhana itu membuat bunyi-bunyian, suara-suara yang sangat keras. Misalkan itu kentongan, lesung, gamelan untuk menyelamatkan bulan. Tanda petik menyelamatkan. Lucu banget. Gitu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah kalau di Tiongkok ini, Tiongkok kuno ya. Gerhana dianggap naga langit sedang memakan matahari. Gitu. Atau bulan, jadi satunya. Lah ritualnya orang memukul sama gendang panci gong untuk mengusir naga. Nah di kepercayaan lainnya juga sama, itu hampir-hampir serupa. Jadi ada geger gerhana Mas ketika itu. Oke, jadi memang yang disangkut pautkan bahwa si bulan ini atau si matahari ini itu akan dimakan oleh suatu makhluk Om ya. Dan untuk menghindari makhluk itu supaya tidak memakan matahari atau bulan, bikin suara. Ya itu sebenarnya mensugesti agar orang tuh nggak panik tuh juga bisa gitu, atau mengusir sesuatu hal yang negatif karena dianggap penerang cahaya, kemudian ketika terkena ketutup hilang itu kan mereka kehilangan arah Mas, gitu. Betul, ini kita ambil dari beberapa kajian tadi di Chinese, kemudian di Jawa gitu ya, secara Islam tadi secara Nasrani juga. Jadi sebenarnya intinya hampir semuanya sama. Tata caranya yang berbeda. Baik. Nah ini kalau kita lihat secara sains, secara agama, secara budaya nih. Betul. Nah sekarang kita mungkin bahas agak menyerempet ke mitos dan lain-lain ya, tapi lebih mengakar nih ya ke masyarakat budaya Indonesia. Nih di sini ada ini Om, ada suatu tradisi juga. Katanya kalau misalkan ada ibu hamil atau ibu yang punya menyusui atau punya bayi itu harus menghindari dan kalau punya bayi yang masih kecil itu bayinya harus dikasih abu gosok gitu. Itu maksudnya tujuannya apa sih Om? Apakah sama aja untuk menghindari bala atau menghindari semacam kayak kutukan atau dan lain-lain? Itu fungsinya buat apa Om? Iya, sebenarnya kalau gini, kalau efek memang secara medis atau kesehatan itu tentunya nggak ada Mas. Dan proses gerhana itu kan terjadi berlangsung yang tidak memakan waktu yang lama, berhari-hari gitu ya. Hanya butuh waktu berjam-jam sebenarnya. Nah ini sebenarnya tidak ada efek secara langsung, ini yang pertama. Yang kedua, itu pun menjadi satu mitos gitu, dimana ketika diberikan sesuatu hal, terutama ke bayi, anggapannya anaknya biar tidak terjadi sawan, biar nggak sakit-sakitan, biar nggak rewel gitu. Karena anggapannya orang dulu, wah geger gerhana gini. Dan kalau dulu itu biasanya kalau pas gerhana, selain tadi sholat gerhana, ini Mas, anak-anak kecil tuh digorengin telur. Karena almarhum Simba itu masih gitu dulu. Gorengin telur. Buat apa Om? Makan, ngasih adat. Jadi ini anak-anak biasanya ngelerem gitu loh Mas. Kan nih gerhana. Oh matahari ini, srengenge ini, mulane dipangan buta, ini do mangan ndok sithik. Jadi ndok utuh itu Mas, ndok bulat tuh digoreng. Gitu. Diceplokin telur gitu dulu. Nggak tahu, di Jawa Barat nggak ada, sumpah. Gitu. Di Jawa Barat nggak ada. Pas waktu gerhana, apalagi gerhana matahari yang kelihatan banget. Kalau gerhana bulan enggak sih. Terus soalnya udah pada tidur juga kali malam-malam kayak gitu. Berbeda Mas, kan memang benar-benar gelap itu kalau gerhana matahari.
pernah saya waktu sekolah SD waktu itu, dan dulu fenomena ngelihatnya pakai ember. Nah ya itu, aku tuh mau ceritain itu Om. Nah aku cuma ngalamin fenomena gerhana itu zaman kecil itu, katanya nggak boleh dilihat langsung nanti buta, terus nggak boleh dilihat langsung nanti muncul tanda lahir. Jadi mukanya tuh kayak ada tanda lahirnya gitu teman-teman. Ada bolengnya. Ada bolengnya. Terus sama itu ngelihatnya itu harus melalui pantulan ember diisi air. Enggak pakai ini. What the hell man? Pakai kacamata hitam. Enggak, dulu belum punya Om, iya. udah kepikiran aku. Saya masih ingat kacamata hitam apa kacamata 3D ya waktu itu, model kayak kertas itu. Yang buat nonton film sinetron yang bisa nembus ke layar itu. Itu sebenarnya ada ceritanya itu Mas, pakai kacamata 3D itu, tapi nggak usah ceritain di sini. Saya tahu itu sebabnya. Sama lihat matahari di ember itu sebenarnya ada ininya ya, ada instruksinya untuk itu, tapi saya nggak perlu cerita. Nanti cerita di belakang aja. Oke, nah kalau aku dulu memang bawa ember keluar, ember yang agak besar ya Om ya. Enggak di kolam. Kolam nggak kelihatan, banyak pohon Om. Nah, ember ya sih gini. Ember kan bisa di lokasinya bisa di mana-mana kan, barang-barang tetangga-tetangga komplek gitu bawa, yuk ember hitam itu kan. Tuh ngeliat ya, mana airnya kan goyang ya Om ya. Jadi pantulan gambarnya pun nggak jelas. Oh ini gerhana, dilihat udah lewat gitu doang, ya kocak. Belum ada ngerekam. Iya nggak ada manfaatnya sebenarnya, tapi ya masa kecil sih seru-seruan. Nah ini Om, ada lagi research dari tim. Ini ada dari kepercayaan lokal lainnya nih Om. Apa? Dari mana? Dari desa Turi Tempel, meyakini kalau gerhana terjadi di tahun Duda. Atau tahun yang satu suronya tidak memiliki pasangan pasaran dalam satu siklus windu kalender Jawa, maka akan mendatangkan musibah terkait hasil panen binatang ternak dan pernikahan. Jadi ibarat kata karena nggak ada pasangan terus bawa sial ya, kepercayaannya gitu. Betul, menurut di desa Turi Tempel. Dan yang kedua, desa Banjarsari juga meyakini gerhana menjadi tanda ada kekuatan gaib yang bekerja dalam kehidupan dan alam. Gerhana adalah petaka bagi ibu hamil dan binatang ternak. Harus melakukan ritual khusus untuk mencegah bencana dan mengusir kejahatan. Tuh. Nah, gimana tuh menurut Om tuh? Apakah emang kepercayaan seperti ini itu dari zaman dulu kah, dan emang harus dilakukan kah, dan kalau tidak dilakukan akan ada konsekuensi apa enggak? Iya, tentunya ini terjadi ketika dulu mungkin ada satu peristiwa yang bersamaan Mas, kebetulan akhirnya dipercaya, disepakati menjadi satu hukum adat bahwa ketika itu tidak dilakukan selamatan sebenarnya, maka kesialan itu akan terjadi. Itu yang berdasarkan sugesti sebenarnya. Sugesti akhirnya menjadi law of attraction. Apalagi sugesti turun-temurun. Jadi hukum adat harus dilakukan itu. Ini fenomena yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak ada hubungannya. Itu kan fenomena alam seperti kita jelaskan di awal. Secara agama itu adalah tanda kekuasaan Allah atau ini ya. Secara sains itu pembiasan cahaya. Ya nggak ada hubungannya Mas. Tapi hanya orang terkadang mengkaitkan itu, dan celakanya karena mengkaitkan itu terjadi benaran. Itu saya benarkan. Karena budaya kan mengandung budaya itu kan iya baikisnya itu. Jadi perlu dilakukan ritual tolak bala, doa bersama, selamatan gitu. Dan tujuan kayak tadi saya sebutkan, ada yang membunyi-bunyikan kentongan saat masak, suara membuat suara-suara itu karena pertama untuk menguatkan diri, untuk mensugesti diri tidak tertrigger di situ. Sebenarnya untuk asalnya kan itu. Kemudian disangkutkan biasanya dengan hal-hal mitologi, misalkan raksasa, buto, naga atau apa gitu. Nah Om, sekarang kita balik lagi ke gerhana yang terjadi di tahun ini Om, yaitu pada tanggal 7 sampai 8 September, di antara tanggal 7 sampai 8 September. Nah itu kan banyak sekali hari-hari yang bertepatan. Om tadi sempat mention juga itu ada hari puncak Festival Antulapan, dan juga ternyata di situ juga ada Mulud sebagai hari lahir Nabi Muhammad juga. Nah, apakah itu juga sebagai pertanda gitu gerhana kali ini mendatangkan hal-hal yang baik gitu Om? Iya, sebenarnya mengarah ke itu sih. Kalau kita lihat di poin pertama bahwa bulan yang berwarna merah gerhana itu berarti terbukanya gerbang antar dimensi besarnya.
Ini secara mitis ya. Itu terbukanya secara besar-besarnya itu, Mas. Gitu. Karena beberapa entitas-entitas ketika malam mereka bermandi sinar bulan biasanya. Gitu. Ketika kelihatan pas besar, apalagi pas benar-benar besar gitu ya, kelihatan. Berarti sesuai juga dong dalam primbon Jawa Om ya, katanya gerhana menandakan ada perubahan besar-besaran. Itu juga salah satunya maksudnya ada terbukanya gerbang antar dimensi yang besar banget gitu Om. Boleh dibilang demikian bisa. Gitu. Menarik ya. Jadi tahun ini tuh kita kayak mendapatkan banyak pembukaan gerbang antar dimensi nggak sih teman-teman? Kemarin itu satu suro bertepatan dengan Jumat Kliwon. Terus juga hantu lapar. Terus juga ada gerhana lagi dan mungkin masih ada lagi nggak sih Om? Nanti di akhir tahun mungkin ya. Jadi banyak banget teman-teman dan apa ya? Kalau yang aku rasain sendiri memang energi pun lagi sangat-sangat dinamis ya Om ya kalau dari segi metafisik dan supernatural. Bisa jadi kalau sesuai ini tadi coba saya cek bahwa perhitungan ini juga apakah itu juga ada perubahan besar yang akan membuka sesuatu hal yang besar tentang bangsa ini, itu juga bisa. Tapi ini saya sebut bukan cocokologi ya. Ya Om. Karena kita ambil dari beberapa, kita ambil bukan acuan tapi sebagai referensi adalah cukup anjolo aja Mas, kita ambil untuk prediksinya gimana, dan kok dilala bertepatan dengan tahun ini banyak sekali fenomena-fenomena itu. Gitu. Nah misalkan ini juga Om, misalkan gerhananya jatuh di bulan lain atau hari lain gitu ya. Ini juga kan dari tim juga bilang katanya kalau misalkan jatuh di bulan Rajab katanya bisa mendatangkan kesialan berupa perang atau orang jahat bermunculan. Apakah iya seperti itu Om? Menurut saya cocokologi juga Mas. Cocokologi teman-teman. Cocokologi juga. Sebenarnya yang bisa kita ambil secara dalam pandangan Islam tadi bahwa itu adalah menandakan kebesaran Allah gitu aja, tidak terjadi untuk hal-hal yang lain gitu, untuk mengingat itu gitu. Kalau kesialan karena begini ya, kita melihat budaya lama bahwa matahari ataupun bulan, yang di sini adalah konsepnya bulan ya, yang dimakan sesuatu hal yang besar itu kan menghilangkan sesuatu yang di atas. Dianggap terjadi sesuatu bencana besar. Ini yang kemudian orang ini berpikirnya kan gampang ya, memikir secara mitos gitu ya, berpikir bahwa ya ini terjadi seperti ini, nanti akan terjadi ini, dan karena itu dianggap itu negatif, semua yang terjadi negatif. Oke, law of attraction tadi Om ya. Jadi masyarakat dahulu kan memang belum tahu ya sainsnya seperti apa ya, sebenarnya terjadinya gerhana itu seperti apa. Makanya dalam beberapa ajaran juga di era-era yang udah termasuk modern, apalagi sudah mengerti ada anjuran, ada ajaran, ya kan? Itu ada beberapa anjuran dari tiap-tiap kebudayaan juga untuk selalu berpikir positif, dan begitu pula dari ranah agama juga kan Om. Ada kayak melakukan sholat gerhana, terus juga ada yang melakukan mungkin sedekah bumi juga dan lain-lain gitu. Jadi apa ya, kayak kalau mitos-mitos gitu emang pasti dari zaman dulu, dan memang bahayanya kalau mitos itu lebih banyak yang percaya gitu. Iya, dipercaya itu. Jadi menjadi kayak kepercayaan kolektif tuh, banyak orang ini terjadi beneran Mas, kebanyakan gitu. Nah ini sebagai satu contoh di era modern nih, di tahun 80-an, bekasnya 1983 saat merebaknya penembak misterius. Kenapa itu? Waktu itu orang takut semua Mas, apalagi pas kejadian itu, jadi semuanya berdiam di rumah. Dan ini juga berkaitan dengan himbauan dari penguasa pada waktu itu. Dan ini sebenarnya kalau tadi saya sebut yang Mas Amel akhirnya kesebut saya tentang pakai kacamata itu karton itu 3 dimensi, terus lihat di matahari di ember itu ya, karena masa penguasa pada waktu itu yang coba menyebarkan berita itu sebenarnya ngetes warganya masih nurut enggak dengan fenomena yang kayak gitu yang besar. Karena itu sempat ada di Perangko juga Mas, jadi peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari total itu. Nah 83 memang dipakai untuk salah satunya propaganda gerakan itu, penembak misterius buat itu. Propaganda? Gitu. Nah ini karena sebenarnya menyasar masyarakat yang sangat-sangat percaya dengan mitos itu, sangat-sangat percaya dengan hal mistis yang tidak bisa melogika, mencernanya ini bagaimana gitu ya. Keserang nyampe Om sampai tahun 2000-an itu? Iya, itu sebenarnya bawaan dari itu. Jadi semua orang kemudian disembunyikan, ada yang ke faktor pertama mencari
yang dianggap orang dalam daftar hitam itu bandit-bandit, apa itu gembong, apa itu waktu itu gali lah istilahnya, dan mereka yang bertato waktu itu dicari semua itu karena ada beberapa kasus yang mengawali itu, sehingga kemudian mereka ditemukan misalkan setelah itu dieksekusi kan, dibuang gitu, ditemukan dalam karung, disebutnya manusia karung, misalnya mengalami luka tembak dan ditelanjangi biasanya gitu. Nah, pas ini dimanfaatkan untuk momen-momen itu gitu. Jadi warga masuk rumah-rumah takut ini berdasarkan pemerintahan pada waktu itu yang menyebarkan itu gitu. Jadi emang tujuannya buat membuat ketakutan massal ya propaganda itu. Iya gitu. Dengan mengambil fenomena alam. Kacau, kena nyampe lo ke Banten sampai tahun 2000-an itu Om. Aku nggak tahu ya landasan dasarnya apa melihat melihat gerhana dari dalam ember dengan effortnya bawa air yang besar gitu bareng teman-teman. Ternyata itu propaganda teman-teman, kocak juga ya. Iya. Wah berbahaya, hati-hati juga berarti ya kalau ada seperti itu yang maksudnya kita harus tahu kajian sainsnya makanya budayanya, sejarahnya itu. Betul. Nah, jadi semua bisa disimpulkan begini Mas, peristiwa yang itu dianggap legenda, mitos ataupun mistis yang kabarnya burung yang tidak bisa dibuktikan secara empiris itu bisa dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksinya, untuk melancarkan tujuannya. Yang tentu di sini bisa baik, bisa positif, bisa baik atau bisa buruk, tapi kebanyakan memang buruk. Iya. Gitu. Apalagi maaf ya, kita tidak ini orang yang pikirannya nggak bisa dalam gitu. Dan juga kritis, nggak cuma terus logika aja, tapi juga kita harus lihat secara agama, secara budaya, jadi semuanya terpadu. Kalau apa-apa di logika malah nanti yang sesuai agama untuk kebesaran Allah atau Tuhan itu malah nggak bisa masuk. Betul. Jadi kita tahu kajian budayanya gimana, sainsnya gimana, agamanya gimana, gitu. Jadi biar nggak jadi orang buta juga. Iya, akhirnya betul sepakat sih Om. Punya penerang tapi juga tidak buta. Betul. Jadi emang kita harus bisa ngambil dari banyak sisi ya Om ya. Iya. Nggak cuma mengaminkan satu hal, tapi coba kita untuk buka kacamata selebar-selebarnya gitu, apalagi terhadap fenomena yang terjadi di alam. Nah, next nih Om. Iya. Kalau menurut Om Hao sendiri, ketika terjadi gerhana itu dalam dunia spiritual dulu deh. Dalam dunia spiritual itu kira-kira baiknya untuk apa? Apakah untuk meditasi atau untuk melakukan tirakat atau kumkum atau melakukan pesugihan atau gimana itu Om baiknya? Iya, semuanya bisa dilakukan kan? Semuanya bisa dilakukan teman-teman. Sebenarnya itu terbuka itu kan sebenarnya menghubungkan dua dimensi. Tetapi untuk manusia ini sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Orang itu fenomena alam. Kita cukup menyikapi, kita melihat itu sebagai kebesaran Tuhan gitu aja cukup sebenarnya. Untuk fenomena alam dan terjadinya nggak sampai berhari-hari kok. Hitungan jam, hitungan detik bahkan kadang ya. Iya, ada hitungan dan kalau benar-benar total kan beberapa terhalang mendung, terhalang atmosfer yang kotor, atau tidak terjadi total, hanya nyenggol, itu juga ada. Tapi kalau misalkan ada orang ngerasa lemes, ada orang ngerasa capek, itu kayak pengaruhnya ada nggak sih Om? Itu dari apa? Apakah sugestika, apa ada wetonisasi kah gitu? Maksudnya yang berkaitan sama weton juga ketika gerhana, kayak seperti tulang wangi dan lain-lain itu ada nggak? Enggak Mas, tapi itu lebih pengaruh pada efek gravitasi sih sebenarnya, bikin cepat capek misal. Gelombang jadi lebih tinggi, gelombang air laut itu bisa efek-efek secara ini aja sains saja. Itu mungkin bisa disebutkan di beberapa kajian ilmiah atau jurnal ilmiah. Ini yang fokus yang pertama. Kemudian bisa jadi juga gerhana bulan ini kalau kita kemudian nggak apa-apa deh kita ambil cocokologi misal ya. Apakah itu kemudian juga fenomena itu berkaitan dengan sesuatu hal yang terbuka besar? Entah negara ini mungkin membuka sesuatu hal yang besar, kasus yang besar terungkap itu bisa sih. Kalau mau dicocok-logiin, kita ambil aja karena kita tetap kalau kita ya, terutama saya pribadi, point of view-nya harus banyak kajiannya. Sejarah ada, sains ada, agama ada, budaya ada, mitos-mitis, legenda itu juga ada karena itu kan menjadi latar belakang. Kenapa ini kok dipercaya? Kenapa kok ini
bisa berpengaruh sampai hari ini. Itu kan justru hukum adat, dia tidak tertulis tapi sifatnya kuat Mas daripada hukum yang tertulis. Betul. Berarti kan zaman dulu terjadi hal yang serupa, akhirnya diyakini dan diamini, dipercayain. Gitu. Oke. Nah, Om, nih sekarang pertanyaan supranaturalnya. Para jin, arwah, bangsa-bangsa halus lainnya, itu ada dampak dan efek juga nggak, Om? Iya, tentunya kejadian itu sebenarnya memperkuat apa ya kita sebutnya itu energi kan? Energi, resonansi energi yang besar. Kan ada gelombangnya itu ya di situ. Gelombang itu, dia membuka perbatasan tuh jadi kayak kita tuh dikasih gini loh Mas. Mungkin keluar negeri nggak usah pakai paspor sama visa lah, 3 jam dah gitu. Wow. Dan nggak usah naik pesawat dah. Jadi kayak ada pintu besar, mau kemana negara pintu kemana saja. Ya. Tapi dikasih waktu. Sampai gerhana itu selesai mungkin ya. Apalagi kan dari siang hari, misalkan gerhana matahari nih, pas siang hari terang benderang dan gelap bisa dibayangkan. Ini yang pertama. Kalau gerhana bulan sama. Ketika bulan bersinar terang putih, bisa agak kuning gitu ya, kemudian dia berubah menjadi merah, itu mereka akan bermandikan sinar bulan itu, menyerap itu. Oh iya, sama kayak warnanya menyerupai surup. Iya, warna sore. Nah, kan biasanya cahaya lembayung sore itu, lembayung senja itu. Iya, lembayung senja. Siap, anak itu gunung. Kan, bagaimana bertukar, Mas? Iya. Mereka energinya kuat gitu ya, sehingga di dunia barat ini Wolfman manusia serigala ganteng serigala. Biasanya kan kelihat gini berubah. Gitu ya. Untung kemarin pas Opsan nggak ini ya, pas Opsan nggak gerhana ya, kalau lagi gerhana. Berubah ini di serigala. Oke, kayaknya cukup sih Om ya. Kayaknya cukup ya untuk membahas tentang Blood Moon ini. Jadi tapi terakhir deh, kalau menurut Om sendiri gambaran ketika kemarin Blood Moon itu ada gambaran nggak tentang entah Indonesia atau kebudayaan yang terjadi di saat ini, di saat hal itu terjadi, ada nggak Om menurut Om? Ya semoga pelambang merah darah itu ya kita nggak banjir darah lah gitu. Oh iya, amin. Nggak terjadi konflik lagi. Amin. Itu semoga ya. Atau tidak terbuka sesuatu hal yang selama disembunyikan itu juga jangan. Malah bukannya bagus Om terbuka yang disembunyikan, apalagi kasus-kasus besar gitu kan. Memicu banjir darah, konflik. Aduh. Ya tergantung menyikapi sih menurut saya. Terbuka kalau kita netral aja nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau terbuka memicu konflik ya jangan mengganggu stabilitas sosial, politik, ekonomi. Betul. Oke Om, kalau kayak gitu pesan-pesannya dulu buat teman-teman menghadapi fenomena-fenomena alam deh. Ya tentunya sejarah fenomena alam ini kan menandakan kebesaran Tuhan. Yang pertama, yang kedua pasti ada penjelasan secara sains, ilmu pengetahuan gitu ya, cara teknologi dan macam-macam gitu. Yang ketiga kita menyikapi ini menjadi kajian budaya dan kita menghormati budaya itu. Jadi tidak boleh mencela, tidak boleh memojokkan, karena setiap orang mesti memiliki kebudayaan yang luhur yang berkaitan dari para pendahulu yang luhurnya dulu. Untuk menentukan itu, hukum adat tidak tertulis tapi sangat kuat. Jadi dipatuhi, berkata kita mengikuti, menghormati itu. Baik karena Om. Nyembah ya. Jadi kita boleh kita boleh melihat banyak fenomena, tapi kita harus tahu di dalam fenomena itu ada apa gitu Om ya, dan kita bisa mengambil hal positifnya aja, hal negatifnya dibuang, jangan diikutin, jangan didengerin, apalagi sampai jadi law of attraction sehingga menjadikan diri kita diri yang negatif. Ya benar. Oke Om, cukup Om? Iya cukup, terima kasih untuk semuanya dan juga yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan tetap dukung Opsan dan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Tinggalkan ketik dan masukkan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.